Kalau antropologi itu sebenarnya Queen of Science. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya sebenarnya by training bukan antropolog dari S1 atau S2 karena saya ambil jurusan antropologi itu saat S3. Dan antropologi itu sebelum tsunami sepi peminat. Nah, jadi dulu tidak ada dan orang jarang berkenalan dengan kajian antropologi. Tetapi setelah tsunami, kemudian ada beberapa peneliti datang ke Aceh, kemudian muncul ARTI, tidak salah saya, Aceh Research Training Institute ya di Darussalam. Kemudian dibuatlah sebuah beberapa gelombang. Nah, waktu itulah mulai kajian pendekatan antropologi atau ilmu sosial atau humanities itu akrab di kalangan para akademisi di Aceh. Dan waktu itu memang mereka yang mentrainer para peneliti muda pada saat 2005-an ke atas ya, setelah ARTI itu lebih banyak para antropolog yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi kalau kita lihat itulah booming dan sekarang kayaknya semua pengen jadi antropolog di Aceh. Terlebih setelah terbitnya beberapa buku tentang Aceh. Dan apapun cerita di Aceh dan antropologi itu nggak bisa dipisahkan karena kita punya pengalaman dengan sosok Senok Hogronje dulu. Kalau antropologi itu sebenarnya Queen of Science. Queen of Science itu ibu dari segala pengetahuan tentang kemanusiaan. Jadi antropologi itu bisa masuk ke sejarah, bisa masuk ke ekonomi, ke politik, ke agama, maka ada anthropology of religion, kemudian dia bisa bersenyawa, berkawan sangat dekat dengan sosiologi. Jadi ini ilmu yang memang sangat luar biasa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin menekuni secara profesional, bukan setengah-setengah. Di Aceh setahu saya ini saya juga ini jangan sampai saya sok tahu juga nanti. Itu hanya ada dua, satu di Unimal ya. Di Lok Sumawe itu ada satu, kemudian di Banda Aceh di Stisip Al-Wasliyah di Banda Aceh. Jadi di UIN kayaknya belum ada, Unsiah belum ada, dan saya agak terkejut ketika ada ilmu antropologi prodi antropologi di Banda Aceh, karena ini menyambung tradisi keilmuan di Aceh, bahwasanya sekian tahun kita tidak punya prodi ini di Aceh. Maka karena itu, dan itulah tadi saya bilang hanya ada dua. Kalau enggak Anda ke Lok Sumawe, Anda ke Banda Aceh, tepatnya di Stisip Al-Wasliyah, kalau enggak salah saya. Tapi kayaknya betul di sana ada prodi antropologi. Satu output antropologi itu satu ya. Ini mungkin dia bukan bicara tentang menjadi PNS karena bukan orientasi antropolog itu in toto menjadi PNS, meskipun tidak sedikit mereka yang lulusan antropologi itu menjadi PNS. Bahkan di UIN untuk kemarin pernah booming alumni antropologi UGM itu masuk ke UIN dan mereka menjadi bintang lapangan. Itu satu ya, mungkin bisa menjadi dosen, dan saya rasa ke depan ini prodi ini akan banyak muncul di Aceh. Yang kedua adalah ciri khas dari antropologi itu adalah peneliti. Jadi dia bisa masuk kemanapun karena pendekatan etnografinya itu bisa meneliti apapun. Jadi dia seorang antropolog ini bisa bekerja dan mengabdi dirinya itu dengan berbagai lembaga yang mengutamakan riset base. Jadi lembaga-lembaga pengkajian, penelitian, litbang itu sudah dipastikan mereka akan memerlukan kajian antropologi. Bahkan saya sendiri sempat kewalahan. Karena apa? Kita ini setiap apapun yang terjadi di Aceh selalu diminta pendapat. Karena kita bisa memberikan pendapat dari sisi ilmu kebudayaan, yang itu mungkin
bidang ilmu lain susah untuk menjelaskannya. Jadi tiba-tiba hari ini di Bapeda misalnya sudah ada teman-teman antropolog di sana saya dengar. Kemudian di Dinas Syariat Islam mereka juga memerlukan ilmu kami di beberapa SKPA. Jadi itu poinnya, yaitu tidak bisa jadi peneliti. Yang kedua, yang ketiga adalah ini satu lagi, menjadi antropolog ini bisa dia memiliki jaringan yang cukup luas dengan para antropolog sedunia. Kalau misalnya ini ada lulusan S1, dia bisa berbahasa Inggris, kemudian TOEFL-nya bagus, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa S2 dan S3 ke luar negeri. Kalau sudah ke luar negeri, itu rata-rata antropolog itu, saya tidak bilang saya ya, itu jarang yang lapar setelah kuliah. Jarang yang lapar, ya mungkin jobless. Hampir semuanya yang saya lihat tuh teman-teman saya, meskipun dia tidak ketika S2, S3 belum menjadi seseorang, tapi setelah dia betul-betul menjadikan antropologi itu sebagai bidang kajian dia, maka dia menjadi seseorang. Teman-teman saya di Australia itu dia jadi dosen sekarang, jadi fellow, dan banyak di antara mereka kemudian menjadi think tank, jadi memberikan masukan bagi pemerintah dan sangat dihormati karena ilmu ini juga dipakai di dunia pertahanan keamanan, di ekonomi, di perusahaan. Dan dulu saya pernah diberitahu oleh salah satu profesor dari UGM bahwasanya itu penasehat jenderal Belanda itu rata-rata antropolog. Jadi ilmu ini diperlukan, makanya kita harapkan putra-putra terbaik Aceh ini mau belajar ilmu ini, jangan menganggap ini ilmu nggak punya masa depan. Tapi saya lihat di Banda Aceh saja, teman-teman saya yang alumni yang betul-betul dari 1 S2 atau S3 di antropologi, tidak ada yang mengatakan saya jobless. Mereka itu semua dipakai di beberapa lembaga, tetapi itu sangat terkait bagaimana mereka mengupgrade diri mereka. Jangan setelah kuliah S1 pulang kampung, mungkin orang kampung juga nggak tahu apa itu antropologi, tapi upgrade diri, belajar bahasa Inggris, kemudian dia bisa go internasional. Sekali lagi, antropolog ini bukan public speakers, mereka bukan jiwanya, maksudnya bukan entertainer ya, jadi dia tidak dalam menjadi memberi motivasi, tapi dia memang betul-betul berada di grassroots. Kayak saya ini mungkin dilalah jadi antropolog, saya suka keliling Aceh, naik motor, naik mobil, kemudian masuk kampung, keluar kampung, belajar bahasa daerah. Sampai hari ini saya masih bisa berbahasa Thailand, kemudian bahasa Jawa, kemudian bahasa Aceh, dan bahasa Inggris. Jadi keterampilan ini pada saat saya di S1 dan S2 ini saya jadikan sebagai modal, itu sekarang bermanfaat. Makanya ini sebuah, kalau ada pun prodi sekarang di Banda Aceh itu TISIP atau di Unimal itu, saya sangat menginginkan ada regenerasi kajian tentang antropologi ini di Aceh. Jangan pergi keluar ke Sumatera Utara atau naik pesawat, apalagi dengan sekarang ekonomi ya. Kita sudah punya di sini di Banda Aceh dan satu lagi di Lok Sungai. Tapi bagi teman-teman yang ada di Banda Aceh, why not bagi mereka untuk daftar, dan saya rasa juga pengajarnya, karena saya pernah mengajar di situ, pernah mengajar 1 semester dan saya sangat menikmati mengajarkan apa. Ada mahasiswa dari Semelu, ada mahasiswa dari Subul Salam, mahasiswa dari Singkil. Jadi selama ini mereka itu tidak tahu tentang budaya mereka. Tapi ketika kita para antropolog ini menjelaskan budaya, akhirnya apa? Mereka muncul kesadaran, muncul kecintaan pada budaya lokal, dan mereka akhirnya belajar dan sangat antusias.